Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semangat buat kita semua pagi hari ini. Untuk istriku tercinta yang sudah memimpin pujian, buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan saya akan mendasari firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saudara yang membawa Alkitab bisa membuka kitab Yohanes, Injil Yohanes, lalu lihat ayat di atasnya ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Yang pertama, Yesus yang dianggap terbatas menjadi tidak terbatas. Yesus yang dianggap terbatas menjadi tidak terbatas. Saudara-saudara, saat Yesus menjadi manusia, keberadaannya sangat terbatas. Ya, terbatas oleh waktu, ya, terbatas oleh lokasi dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mencatat bahwa di dalam Ibrani pasal yang keempat, dia harus menjadi manusia supaya dia juga merasakan, mengalami kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Dia juga merasakan keterbatasan-keterbatasan sebagai manusia. Makanya ketika kita membaca keseluruhan firman Tuhan, dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Yesus berjalan kaki dari satu kota ke kota yang lain. Yesus tidak terbang dari satu kota ke kota lain, tapi dia berjalan kaki. Dia juga merasakan kelelahan. Dia juga merasakan naik perahu, kena ombak. Ya. Dia juga merasakan apa lagi saudara? Kelelahan. Dia juga merasakan kesedihan. Ya. Dia juga mengalami kemarahan ketika dia melihat bait Allah dipergunakan dengan tidak semestinya. Jadi Yesus benar-benar mengalami kondisi sebagaimana menjadi manusia biasa. Saudara, kalau kita hidup di zaman itu, ya, dan kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ketika Yesus ada di Yerusalem, ya, kemudian kita ingin meminta pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana kita yang dari Bekasi ini ke Yerusalem, saudara? Repot bukan? Ya. Kita yang ada di Bekasi ini harus menemui Yesus di Yerusalem. Kalau bisa jalan kaki sih, mungkin setahun mungkin baru nyampe kali ya. Coba kira-kira saudara hitung, jalan kaki dari Bekasi ke Yerusalem. Berapa lama kira-kira ya? Kalau kita naik pesawat, berapa banyak ongkos yang kita keluarkan untuk berjumpa dengan Yesus? Ya, sangat mahal. Apalagi kalau misalnya kita sedang sakit begitu ya. Kita butuh untuk disembuhkan. Kita dengar bahwa Yesus melakukan banyak mujizat dan kita berharap kita mendapatkan mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Lalu kita yang dari Bekasi ini, kita mau panggil dia jauh sekali saudara. Di Yerusalem. Sangat terbatas. Apalagi saudara, kalau Tuhan Yesus sama seperti dokter yang terkenal. Ya. Saudara mungkin yang ibu-ibu yang hamil, yang melahirkan, saudara mungkin tahu, kenal ada dokter kandungan yang cukup favorit, misalnya cukup dikenal. Itu pun saudara harus ngambil antrian, bahkan mungkin bisa dapat nomor yang cukup panjang. Apalagi kalau pakai BPJS, benar nggak saudara? Ya. Bayangin kalau mau ketemu Tuhan Yesus, saudara harus ngambil nomor antrian.
Begitu nyampe di Yerusalem nih dari Bekasi, dapat nomor antrian 1250. Antrian keberapa? Belum ada layar monitor, saudara ya. Antrian nomor 25. Waduh, masih lama lagi nih 1200 nih. Betapa repotnya, saudara. Ya, karena apa? Karena sangat terbatas. Bisa-bisa nunggu antrian 1200, yang tadinya sakit bisa langsung jalan, sembuh, saudara. Nunggu Tuhan Yesusnya lama nih. Tuhan Yesusnya sekarang nomor antrian nomor 51. Ini masih 1200 nih. Kita masih keburu tidur lagi, bangun lagi, kita masih keburu tidur lagi, bangun lagi. Belum juga nih nomor antrian dipanggil nih. Bayangkan betapa sulitnya, saudara. Ya. Dan fakta ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita ini sangat amat terbatas dalam banyak hal. Amin, saudara. Kita amat sangat terbatas di dalam banyak hal. Apa buktinya, Pak? Buktinya adalah kita begitu mudahnya bilang gak bisa, gak mampu, gak mungkin. Apalagi, saudara? Mustahil. Apalagi? Begitu banyaknya kata-kata yang bisa kita ungkapkan bahwa kita benar-benar memiliki keterbatasan. Nggak tahu. Kita ini benar-benar sangat amat terbatas. Siapa yang hari ini merasa bahwa dirimu sangat terbatas, saudara? Nggak ada ya? Hebat semua di sini ya. Puji Tuhan ya. Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia, melampaui batasan-batasan itu. Ya. Dia yang sangat terbatas secara manusia, melawan kemustahilan, melawan keterbatasan itu, Dia naik ke surga. Ya. Hari ini, saudara, apapun yang menjadi batasan yang menghalangi saudara untuk melampaui itu, utarakanlah kepada Tuhan. Ya. Ada banyak batasan-batasan yang menghalangi kita. Mungkin masa lalu kita terus menghantui. Mungkin trauma di masa kecil membuat kita tidak bisa melampaui batasan-batasan dalam hidup kita. Mungkin juga intimidasi dari orang lain. Ya. Dan berbagai hal yang lainnya. Itu menghalangi kita menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Sendiri kita tidak bisa. Tapi bersama dengan Yesus kita bisa melakukannya. Amin, saudara. Makanya kan ada lagu yang bilang waktu zaman dulu ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ada yang tahu lagunya, saudara? Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk amin, saudara. Coba nyanyi dong. Bersama Yesus bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah. Ada amin, saudara. Kita berjalan bersama dengan Tuhan melampaui batasan-batasan. Makanya jangan pernah kecilkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Ketika kita diberikan kesempatan, ketika kita diberikan kepercayaan, saudara, lakukan itu bersama dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau membawa kita melewati setiap batasan-batasan yang mungkin sengaja dibuat oleh manusia untuk menghalangi kita mengalami pertumbuhan. Hari ini kita harus keluar dari zona nyaman kita dan lampaui batasan itu. Tuhan mau kita besar. Bukan badannya ya, saudara. Tapi kapasitasnya dalam kita itu besar. Ya. Tapi Pak,
Cuma kan keadaannya begini. Saudara, sejujurnya, kalau kita melihat fakta, ya, sulit bagi kita untuk kita bisa mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan. Saya ulangi, sejujurnya, kalau kita melihat fakta, sulit bagi kita mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya di hari ini, saudara. Ya. Bahkan memimpikannya pun rasanya tidak berani. Kenapa, saudara? Karena hidup dalam kemiskinan, sulit membayangkan bagaimana keluar dari zona kemiskinan itu. Sulit. Ya. Buat makan aja sulit, bagaimana memimpikan sesuatu yang besar. Tapi hari ini saya melihat bahwa Tuhan menolong saya, membawa saya melewati batasan yang saya pikir tidak mungkin. Kenapa, saudara? Karena janji firman Tuhan itu harus berlaku. Katakan sama-sama, harus berlaku. Dalam hidup siapa? Dalam hidup saudara. Dalam hidup saya. Firman Tuhan, janji Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Katakan harus terjadi. Janji Tuhan harus terjadi dalam hidup saya. Janji Tuhan harus terjadi dalam hidup saya. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan, janji Tuhan berkata, Dia akan membawa kita terus naik dan bukan turun. Dia membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Makanya terus perkatakan firman Tuhan, saudara. Karena apa yang kau dengar dari perkataan firman, itu akan memunculkan iman yang sekalipun sebesar biji sesawi, dia bisa melakukan perkara yang mustahil. Yesus naik ke surga. Secara manusia dia terbatas, tapi ketika dia naik ke surga, dia mampu melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Dan itu pun juga berlaku dalam hidup saudara dan saya. Ya. Apa yang membuat saudara hari ini tidak bisa bertumbuh? Apa yang membuat saudara hari ini tidak bisa berkembang? Berjalan bersama Tuhan, saudara dapat membuktikan tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan kalau itu bekerja dalam hidup saudara. Ya. Manusia boleh berencana menggagalkan saudara. Manusia boleh berpikir untuk menghentikan langkah saudara. Tapi ingat, kalau Tuhan yang sudah buka pintu, nggak ada yang bisa tutup saudara. Ya. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan sudah tutup pintu, nggak ada yang bisa buka. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Secara fakta, kita lihat keadaan kita hari ini, mungkin kita berpikir secara manusia. Tidak mungkin. Tapi ingat saudara, kita hidup karena percaya. Fakta tidak bisa dipungkiri, memang. Fakta tidak bisa dibohongi, memang. Kita sangat mengalami keterbatasan. Mau beli ini, kadang uangnya kurang. Kepingin itu, badan kondisi tidak mendukung. Pinginnya jalan-jalan, tapi fisik tidak mendukung. Ada banyak hal yang bisa membatasi kita. Tapi sekali lagi saudara, kita hidup karena percaya akan setiap janji Tuhan. Kita hidup karena kita percaya janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Dia bangkit dari maut, menunjukkan bahwa kalau dia berjanji, dia pasti akan menggenapi. Hari ini bangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi, saudara. Kalau saya mau jujur, saudara, dalam perjalanan gereja ini selama 6 tahun, saya melihat orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun,
orang-orang yang berani membayar harga, mereka banyak mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kalau mau jujur saudara, ketika melihat fakta-fakta yang terjadi pada hari-hari itu di saat masa-masa yang sulit, hari ini kita bisa berkata, Tuhan telah membawaku mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan hanya saudara, kami pun juga mengalami saudara, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tapi sekali lagi janji Tuhan itu harus tergenapi dalam hidup kita. Selama apa? Kita bertekun dan setia kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yesus yang dianggap terbatas menjadi tidak terbatas. Yang kedua saudara, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah Yesus yang dianggap jauh menjadi dekat. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga disaksikan oleh murid-murid dan para pengikutnya pada zaman itu membuat seolah-olah Yesus itu menjauh dari manusia. Ya. Padahal Alkitab berkata, ketika Yesus naik ke surga, Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati kita. Ya. Saya masih ingat ketika saya mengajak anak saya yang kecil ya ke satu tempat, lalu kemudian saya tinggalkan dia di sana, saya sama istri saya, lalu kita tinggalkan dia. Menurut saudara kira-kira reaksi dia apa saudara? Hah? Nangis saudara. Dia panik, mana nih bapaknya nih, mana nih mamanya. Ya. Dia berpikir apa? Jangan-jangan aku ditinggalin seorang diri. Menurut saya mungkin pemikiran itu juga yang ada pada murid-murid dan para pengikut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Karena lama-kelamaan Yesus tidak tampak lagi tertutup oleh awan-awan. Tapi kemudian mereka ingat janji Tuhan. Makanya murid-murid, orang-orang percaya pada zaman itu, ketika melihat Yesus terangkat ke surga, tadi Alkitab mencatat, mereka sujud menyembah. Lalu setelah Yesus hilang dari pandangan mereka, mereka pulang dengan bersuka cita. Mungkin pada awalnya kita berpikir bahwa Yesus itu meninggalkan kita semua manusia ketika dia terangkat ke surga. Tapi Alkitab mencatat bahwa lebih baik, lebih berguna ketika Yesus pergi meninggalkan manusia, terangkat ke surga, supaya jangkauan yang terbatas itu tadi menjadi tidak terbatas. Karena rohnya diberikan kepada semua manusia. Mungkin saudara ya, kalau kita zaman modern ini ada pada saat itu saudara ya. Ketika kita kehilangan dan tidak berjumpa lagi, mungkin. Kan yang paling vokal itu kan Petrus ya. Mungkin Petrus pikir, ya gak sempat foto tadi. Gak ketemu lagi dong nanti. Ya mungkin. Kalau kita di zaman modern, dikembalikan ke masa kenaikan Tuhan Yesus itu. Belum sempat foto-foto, kan foto bersama baru sekali saudara. Kapan saudara, masih ingat gak? Ya waktu makan bersama itu kan foto ya saudara ya. Lalu kemudian waktu Yesus terangkat ke surga, ya belum sempat foto udah hilang dari pandangan. Secara jasmani Yesus meninggalkan murid-murid dan orang-orang percaya. Tapi Roh Kudus hadir di dalam hati setiap orang yang percaya. Kenaikan Yesus dan kedatangan Roh Kudus membuat dia justru lebih dekat dari sebelumnya.
Dia lebih dekat dengan setiap kita kehidupan orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8 berkata begini. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Itu janji Tuhan. Ya. Makanya sekali lagi kita sebagai orang yang percaya, kita harus memastikan bahwa setiap janji Tuhan itu berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan Yesus menyertai kita dengan rohnya yang kudus lebih dan lebih dalam. Makanya ketika kita dalam masa-masa yang tidak mudah, kita merasa sepertinya kita ditinggalkan oleh semua orang. Kita seolah-olah hanya sendirian. Tidak ada lagi yang peduli. Kita harus selalu ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu lebih dekat dengan kita dari siapapun. Saya ulangi. Dia satu-satunya pribadi yang lebih dekat dengan kita dari siapapun. Kalau saudara berpikir pasangan saudara adalah pribadi yang dekat dengan saudara, saya mau katakan, Roh Kudus, dia lebih dekat dengan saudara. Dia hanya sejauh berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri. Dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Dia lebih dekat dari siapapun, saudara. Jadi jangan lagi ada anak-anak Tuhan, jemaat JKI Home yang merasa, wah udah gak ada lagi yang peduli sama saya nih. Ada satu pribadi yang begitu amat dekat dengan kita. Dan bukan hanya dekat saudara, dia tinggal di dalam kita. Yaitu Roh Kudus. Roh Allah sendiri. Dia tidak jauh. Waktu saudara berdoa, waktu saudara menyembah, dia ada di sana. Bahkan ketika kita merasa dalam situasi yang tidak mungkin kita bisa lewati, ketika kita memanggil namanya, dia ada di sana bersama dengan kita. Ya, Ibrani tadi berkata, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu. Jadi jangan lagi ada jemaat JKI Home yang teriak-teriak, gak ada yang peduli sama aku. Dia tahu, saudara. Dia sangat mengerti keadaan. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun dia sangat mengerti. Dan bukan hanya mengerti, dia tidak meninggalkan kita. Amin, saudara. Dia tidak meninggalkan kita. Saya suka salah satu lagu lama yang kecenderungannya, saudara, itu dinyanyikan tuh di ibadah penghiburan. Saya juga nggak ngerti kenapa. Padahal kalau dinyanyikan dalam ibadah raya seperti ini, saudara, bagus sekali lagunya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Sebab dia Allah yang peduli, saudara. Ya. Saya sering dengarnya lagu itu di ibadah penghiburan, saudara. Padahal lagu itu kalau dinyanyikan di ibadah itu powerful sekali. Saudara, gak ada orang yang gak mengalami masa-masa sukar dalam hidupnya. Masa sukar setiap orang itu berbeda. Ada yang masa sukarnya dalam hal kesehatan. Ada yang masa sukarnya dalam hal pencobaan. Ada hal masa sukarnya yang soal materi. Ada
hal yang masa sukarnya dalam misalnya anak-anak sekolah menghadapi ujian. Ya. Ketika saya menghadapi masa-masa yang tidak mungkin, saudara, saya nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Karena apa? Karena saya percaya Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Istri saya pernah bertanya kepada saya gini, saudara. Di mobil itu kan kami selalu nyetel lagu-lagu satu gereja, saudara ya, yang memang dulu saya bertumbuh di sana. Dan saya copy semua lagu itu, ya, saya taruh di flash disk juga di mobil istri saya. Jadi istri saya pernah bertanya kepada saya, kamu nggak bosan apa lagunya itu lagi, itu lagi? Buat saya, ketika pujian itu dinaikkan, selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih. Walaupun lagunya itu terus. Makanya saudara, kalau Faye mungkin bisa ngomong ya, udah bisa, bukan ngomong, maksudnya bisa berkeluh kesah misalnya ya. Mungkin dia akan bertanya, kenapa sih tiap hari lagunya ku bersyukur Bapa? Bayangin saudara, dari dia masih dalam perut mamanya, sampai hari ini, kalau mesbah keluarga lagunya, ku bersyukur Bapa. 6 tahun lebih saudara. Ku bersyukur Bapa. Sama, kayak juga begitu saudara. Dari dia masih dalam perut mamanya, nyanyinya, ya ku bersyukur Bapa. Jadi kalau ada lagu yang mungkin salah satu lagu yang dia hafal, selain The Wheels on the Bus, ya, selain Baby Shark, ya ku bersyukur Bapa itu saudara. Kenapa? Ya karena nyanyinya lagunya itu terus. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat bahwa ada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita selalu ingat bahwa ada pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita setiap harinya. Amin saudara. Kadang-kadang karena kita sudah terbiasa melewati hari demi hari, kita anggap itu sesuatu hal yang lumrah, yang maklum karena itu siklus kehidupan. Tapi saya belajar saudara, menutup sebuah hari dengan sebuah ucapan syukur. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Belajar untuk mengucap syukur. Sekalipun pertolongan Tuhan kita anggap biasa. Karena kita berangkat dari rumah, misalnya kita pergi ke satu tempat, nyampe di tempat tujuan selamat. Kita berpikir, oh aman lah karena saya berkendara dengan hati-hati. Lalu kita balik kembali ke rumah, kita selamat, oh ya sudahlah. Karena kita juga berkendara hati-hati. Lalu kalau kita makan, ya kita makan sampai kenyang, kita berpikir, ya sudahlah kan namanya kita makan biasa. Tapi pernahkah kita berpikir, nikmatnya makanan itu harus kita syukuri, saudara? Paling tidak saudara masih bisa mengecap rasa enaknya makanan. Amin saudara. Ya. Belum lagi kalau saudara masih terutama di usia-usia muda ya, nggak ada pantangan mau makan apa aja. Harus disyukuri itu saudara. Coba saudara tanya sama orang-orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Ada batasan-batasan tertentu untuk mengkonsumsi makanan, saudara. Makanya kemarin ibadah pria, saudara. Pembahasan kita adalah soal kesehatan. Ada yang asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi, darah tinggi. Ya. Belum yang lain-lain lagi tinggi, saudara. Kenapa? Ya memang itulah fakta. Makanya kalau kita masih bisa makan macam-macam tanpa pantangan saudara, harus bersyukur. Ya. Pak Pinky tanya sama saya, Pak Gembala gak suka makan sayur? Saya bukan gak suka, saya suka. Saya bisa makan sayur, tapi saya memilih tidak makan sayur. Kenapa? Ya selagi masih ada kesempatan itu saudara. Nanti akan tiba saatnya Pak Pinky, kata Alkitab, akan tiba saatnya. Udah gak bisa makan yang enak-enak itu lagi.
Istri saya masak, saudara. Ya. Dia masak buat suaminya makan malam gitu ya. Saya pikir dia bikin apa gitu kan. Ada aroma-aroma yang harum di rumah. Saudara tahu dia bikin apa? Salad, saudara. Wah, ini nih. Tapi saya makan, saudara. Ya habis gimana? Faktor U kan tidak bisa bohong, benar nggak, saudara? Ya. Kami di rumah itu punya alat tensi, saudara. Sekarang setiap pagi saya rutin periksa tensi. Supaya apa? Waktu SD itu pernah diajarin, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, udah lulus SD semua kan? Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebelum berobat, ya dicegah dulu ya, saudara. Yang masih muda-muda, jagalah kesehatan saudara ya. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara, Roma pasal 8 ayat 34. Tadi malam Ibu Gembala bikin nasi bakar saudara. Sampai hari ini belum saya makan. Sampai dibawain tuh saudara. Roma pasal 8 ayat 34 berkata begini. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Dalam terjemahan baru, yang pertama adalah yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga adalah Yesus yang dianggap tidak berdaya menjadi pembela bagi kita. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah bentuk pertolongan bagi setiap orang yang percaya ketika dia menghadap Allah. Ya. Naik bukan berarti pergi, tetapi dalam ayat yang lain kita dapat menemukan bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah. Dia menjadi raja di dalam kerajaan surga. Jadi dia bukan hanya menjadi pembela dan menjadi raja bagi setiap kita, tapi Ibrani pasal yang ke-7 juga berkata, Yesus menjadi imam besar di surga bagi kita. Dia yang dianggap tidak berdaya oleh manusia, ketika dia terangkat ke surga, dia menjadi pembela bagi kita. Dan menarik sekali saudara, dikatakan bahwa Yesus itu mendoakan kita. Dalam kitab Roma juga dituliskan bahwa Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Ya. Kenapa ini perlu ditekankan saudara? Karena faktanya dosa itu telah menjauhkan manusia dari Tuhan. Ya. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang mereka lakukan pertama kali ketika mereka menyadari bahwa mereka telanjang adalah mereka bersembunyi. Dan ketika mereka mendengar suara langka Allah di Taman Eden itu, mereka menjadi sangat ketakutan. Sama halnya mungkin, ya saya pernah menemukan di rumah ketika ada sebuah bunyi yang tidak biasa saudara. Ya biasa namanya anak-anak kan ya. Tahu-tahu ada piring pecah gitu ya. Prang! Gitu. Saya dari kamar lari. Saudara tahu apa reaksi dua bocah ini saudara? Diem. Saya tidak lihat piring yang pecah. Tapi saya lihat kedua anak saya. Lalu saya peluk mereka berdua. Saya peluk mereka berdua. Kenapa saudara saya harus peluk mereka berdua? Menurut saudara kenapa kira-kira? Karena mereka takut. Jangan-jangan bapak gua marah nih. Benar nggak saudara? Jangan-jangan emak gua marah nih. Piring pecah. Bukan yang pertama lagi. Kalau Kai saudara itu punya hobi yang luar biasa saudara. Dia manjat ke tempat dagangan istri saya, saudara. Dia main telur saudara. Dia pikir mainan saudara. Satu-satu telur dipecahin sama dia. Jadi waktu itu terjadi saudara, yang kami lakukan adalah kami peluk anak. Ya.
Jadi waktu V sama Kai mecahin piring, saya peluk mereka berdua. Karena saya tahu mereka pasti ketakutan. Benar nggak saudara? Bukankah waktu kita melakukan kesalahan, kita juga seperti ini, saudara. Kita takut bertemu dengan Tuhan. Seolah-olah kita pikir kita bisa bersembunyi dari Tuhan. Seolah-olah kita mampu berdiam diri dan Tuhan tidak bisa menemukan kita. Padahal faktanya, Dia Tuhan yang Maha tahu. Jadi waktu kita salah, Dia tahu nggak, saudara? Waktu kita waktu kita dalam kondisi takut untuk mendekat kepada Dia. Kira-kira menurut saudara apa respon Tuhan? Menurut saya, sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia Tuhan yang berinisiatif untuk mencari kita dan ingin membawa kita dekat dengan Dia. Fakta kan? Kenapa orang gak ke gereja? Saya gak layak, Pak. Orang takut ketemu Tuhan kalau berbuat salah. Orang takut ketemu Tuhan kalau melakukan dosa. Tapi dengar baik, saudara. Waktu kita melakukan kesalahan, waktu kita melakukan dosa, Tuhan justru ingin kita datang dan mendekat kepada Dia dan mengakuinya. Itu loh Tuhan. Ya. Saudara tahu GPS? Tahu ya? Kita biasanya pakai GPS itu kalau menunjukkan ke satu tempat tujuan yang kita mungkin belum familiar gitu ya. Saudara waktu berkendara, entah naik motor atau naik mobil, atau mungkin jalan kaki gitu ya pakai GPS. Kalau saudara sudah kelewatan, harusnya dia bilang belok kiri. Saudara lurus misalnya. Kira-kira apa yang GPS lakukan, saudara? Dia bikin rute baru. Benar nggak, saudara? Entah kita disuruh putar balik, supaya nanti kita nggak kelewatan lagi. Atau mungkin kita disuruh lewat jalan yang di depan juga belok kiri, nanti ketemu lagi di situ. Saudara dengar baik, itulah peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Waktu kita salah, waktu kita berbelok dari Tuhan, Roh Kudus sebagai reminder mengingatkan kita. Putar balik. Putar. Amin, saudara. Makanya kita harus belajar, mendengar, merespon, dan membuka hati kita supaya ketika kita salah, kita tahu. Kita dengan jujur, kita ngaku sama Tuhan. Ya Tuhan, saya salah. Selagi masih ada kesempatan, saudara. Selagi kita masih punya waktu. Kita gak perlu takut menghampiri Tuhan. Karena Dia berjanji menjadi pembela buat kita. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjadi pembela buat kita. Pernah gak saudara tanya, kenapa Yesus gak duduk di sebelah kirinya Allah? Halo? Kan Alkitab mencatat nih. Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti Allahnya di tengah gitu ya kira-kira ya. Pernah gak saudara berpikir, kenapa Yesus gak duduk di sebelah kirinya? Kenapa saudara? Ya mungkin itu tempat buat saudara duduk. Ya. Atau mungkin itu tempat Roh Kudus yang sudah turun ke dalam diri manusia. Saudara masih bingung ya? Itu gak penting jawabannya saudara, serius. Gak usah dipikirin sampai inilah, nanti rambut saudara memutih gitu. Jangan ya. Jadi tempat di sebelah kiri, menurut saya loh saudara ya, bukan menurut Alkitab, menurut saya. Tempat yang di sebelah kiri itu adalah tempat Roh Kudus yang telah meninggalkan sorga untuk memenuhi setiap hati manusia. Makanya ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus mengingatkan kita, menyadarkan kita, belok.
Balik. Putar balik. Lalu ketika kita datang dan kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan, saya telah salah jalan. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, dia menjadi pembela buat kita. Maka hari ini tidak ada lagi keraguan buat setiap kita untuk menghampiri Tuhan. Karena dia akan jadi pembela kita. Dia yang dianggap tidak berdaya, tidak diperhitungkan oleh manusia. Justru dialah yang menjadi pembela bagi setiap kita di hadapan Allah. Hari ini jadikan momen kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sebagai seremoni ibadah, tapi momentum buat setiap kita menyaksikan bagaimana Tuhan begitu mencintai kita. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan apa yang kita pikir awalnya mustahil, tidak mungkin. Justru Tuhan mau bawa kita melampaui batasan-batasan itu, saudara. Tadi pagi saya ngobrol sama Pak Pinky dan Ibu Sela di bawah. Bagaimana mereka menyaksikan kalau nggak ngalamin sendiri, rasanya sulit untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan berkuasa. Tapi saya percaya setiap kita hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus, kesempatan buat setiap kita untuk kita melangkah. Supaya kita bisa melampaui apa yang selama ini membatasi kita. Mengalami kuasa Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, biar setiap kita menyadari bahwa dia bukan pribadi yang jauh, tetapi dia justru sangat dekat dengan kita. Dan dia yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.